Gibran dicurhati netizen soal tambang pasir ilegal di Klaten. Polisi langsung cek lapangan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dicurhati oleh netizen soal keberadaan tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akun Twitter bernama @amr715882 menuliskan bahwa ada tambang pasir ilegal di Klaten. Ia menyebut tambang ilegal tersebut berada di 20 titik yang tersebar di Klaten. Dirinya pun menuliskan cuitannya tersebut dengan menautkan akun Twitter Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meminta agar dilakukan penindakan. Lantas Gibran pun membalas cuitan akun itu dan menuliskan bahwa kasus tambang ilegal tersebut sudah dikeluhkan oleh Bupati Klaten beberapa kali. Bahkan kata Gibran, tambang pasir ilegal itu di-backing oleh orang tertentu. Dikutip dari Tribun Solo, cuitan Gibran pun ditindaklanjuti oleh Polres Klaten. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya sudah menindaklanjuti soal adanya tambang ilegal di Klaten tersebut. Eko menjelaskan pihaknya menggandeng pemerintah daerah Jawa Tengah untuk mengecek lapangan secara langsung. Lanjut Eko, beberapa instansi terkait juga sudah sepakat untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Lebih lanjut, Eko menegaskan persoalan tambang ilegal di Klaten menjadi perhatian pihaknya, sesuai dengan perintah Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Pada 10 September 2022 lalu, Polres Klaten pernah menangkap 3 bos tambang pasir ilegal. Pada 10 September 2022 lalu, Polres Klaten pernah menangkap 3 bos tambang pasir ilegal di lereng Gunung Merapi, tepatnya di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ketiga bos yang ditangkap tersebut berinisial SR, warga Kecamatan Gantiwarno, SU warga Kecamatan Manis Renggo, serta AP warga Kecamatan Kemalang. Wakapolres Klaten Kompol Sumiarta mengungkapkan tersangka SR merupakan bos pertambangan ilegal pasir dan batu di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang. Pada 23 Agustus 2022, Sumiarta menjelaskan pihaknya mendatangi lokasi tambang SR lantaran tidak melengkapi perizinan yang sah. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit eskavator berwarna hijau toska, uang tunai sebesar 4 juta rupiah dan selembar bukti penjualan. Di sisi lain, tersangka SR tetap bersikeras bahwa aktivitas penambangan yang dilakukannya itu sudah mengantongi izin. Izin yang dimaksud adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan SR menegaskan tidak kecewa akan statusnya sebagai tersangka. Hal tersebut karena menurutnya pertambangan yang dibangunnya menjadi sumber pencaharian bagi banyak orang. Pada saat itu SR mengaku baru menjalankan usahanya selama 15 hari dan belum mendapatkan keuntungan. Sementara tersangka lain yaitu SU telah menambang selama 2 bulan. Senada dengan SR, ia mengaku sudah mengantongi izin untuk melakukan penambangan pasir.